Masih dianggap The Potters Podcast, podcaster kece seplanet bumi. Wow. Bumpernya gitu tuh Mbak Novi. Oh gitu, keren banget. Ya kan, keren gengs. banget. Kita saat ini sama Mbak Novi Balga. Iya. Ada yang kenal gak? Gua gak mau terlalu pede, takutnya banyak yang gak kenal. yang muda-muda sih kayaknya nggak tahu nih Mbak Novi kayaknya Iya, ya. enggak. Nyokapnya yang tahu. Nyokapnya yang tahu Atau tuh. bokapnya. Orang-orang zaman-zaman dulu tuh pasti tahu nih. Sama Gitu Bang ya. Billy sama Mbak Novi duluanan siapa ya? Duluan gua keluar dari Rasuba, Billy masuk. Gua keluar 97. 97 dari Gua di Rasuba. Rasuba tuh dulu Oke. 94 masuknya. Broadcast awal nih. Itu Oke. broadcast awalnya Mbak Novi. Iya, Itu tahun 94. 94. Iya. Udah lahir ya. belum? Udah dong, enggak. Sementara yang nonton lahirnya tahun 2000-an. Iya. Tapi Mbak Novi masih tahu cantik loh. Sampai sekarang loh. Ntar gua kasih tahu rahasianya. Bedak Purbasari, Mbak. Rahasia kecantikan yang hakiki. Yang gitu. hakiki. Tapi ada nanti gua kasih tahu Hmm. terapinya kenapa banyak sih orang bilang begitu. Hmm. Tapi orang mau mengakui atau enggak, tapi gua merasakan. Kita belum sampai di sesi itu ya. Gue mau tanya. Cepetan. Gue baru mau tanya 94 Mbak Novi. 94 itu berarti usia Mbak Novi? Usia gua 94 itu 21-an ya. 21 22. Iya. Gua lulus SMA 91. 91, 94. Oh, berarti kuliah semester 6 ya. Semester 6 itu kalau. Iya, betul. Justru gua lari ke broadcast itu. Kenapa Nah, broadcast itu tuh? dia pertanyaannya yang gua tunggu dari tadi enggak. Iya. Gua itu terima kuliah dengan jurusan yang tidak gua inginkan. Terima kuliah bukan oke. Tapi gue terimanya waktu itu jurusan apa? Gue tuh kan gue terima PMKA. Kalau sekarang undangan ya. Iya, PMKA undangan PMKA ya. Kalau dulu PMKA nggak tahu sekarang apa namanya itu ya. Nah itu gue mintanya jadi psikolog sebenarnya. Ternyata gue terima di pilihan kedua di ekonomi Unila. Oke. Nah, akhirnya demi menyenangkan orang tua gue kuliah lah. Nggak sesuai passion Iya. gitu. Kesiksa loh gue kuliah itu. Sampai akhirnya di semester kedua gue sibuk main teater segala. Wah, gue langsung dikasih peringatan anak baru nggak boleh ikut kegiatan-kegiatan dulu gitu. Iya, Tapi akhirnya ada passion gue yang semakin merongrong untuk gue keluarkan. Mulai masuk masa-masa jenuh kuliah, iseng gue sama temen masukin lamaran di radio. Dulu pakai surat dong antar lamarannya. Iya. Berapa hari 2 minggu kemudian terima balesan, gue diterima. Radio Rasuba. Rasuba 100,2 FM dulu. Asik. Dulu ada beberapa radio ya. Boleh disebutin gak sih? Boleh lah. Rasuba, Andalas, Yudhistira itu dulu ya. Andalas deket sini. Ya, kan? masih sampai sekarang masih. Gue masuk di Rasuba. Kenapa Rasuba? Karena gue liat segmennya lebih banyak lagu Indonesia. Gitu. Radio Suara Bakti. Iya betul. Dan dia lebih 60-40, 60-nya Indonesia, lagu Indonesia. Ya udah mulailah di situ. Darah gue mulai mengalir ya kan. Iya langsung jadi dan diri sendiri ya. Negatifnya ada, kuliah gue nggak selesai. Oh gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, gue seneng aja gitu menjalaninya, nggak apa-apa. Ketika teman-teman gue bersibuk ria dengan skripsi dan lain-lain, gue minta cuti semester, 2 semester. Gue asik dari panggung ke panggung saat itu tahun 94. Rasuba lagi berjaya banget nggak? Iya bener. Itu setiap bulan ada artis. Dulu kalau artis kan nggak kayak sekarang. Gue dengerin Mbak. Maksudnya walaupun gue bocah kecil tuh kan gue dengerin radio. Jangan gitu ya? kan segmen musik ya gitu kan. Itu Sahur Sepuh aja gue dengerin tuh. Ya tapi hiburan kita memang itu dulu kan. Makanya radio laku banget era itu. Gitu. TV juga cuma TPRI. Iya betul. Makanya terbatas itu. Sampai 97 gue siaran. Gue sempat mereguk masa jaya sih kala itu ya. Kala itu. Ya sampai sekarang masih lah disebut-sebut. Kalau Pasar Seni Enggal bikin acara pasti gue MC-nya gitu kan. Betul. Sampai di situ aja sih. Cita-citanya nggak terlalu muluk. Sampai di situ aja udah senang, udah bangga. Passion. Jadi lebih mengedepankan passion ya. Bener. Gue lebih mengedepankan kata hati. Iya sih. Itu yang pasti. Kalau cewek tuh susah ya. Iya. Walaupun dia mau muda, mau bocah, mau sampai yang tua-tua juga kalau udah ngomongin hati itu udah susah itu. Dan gue nggak mau bohong tentang itu. Kan ada ya orang yang enggak, tapi iya. Kalau iya gue bilang iya. Terserah aja orang mau bilang mau pikir negatif.
Kok lu bilang iya? Ya emang iya, daripada gua bohong, kalau gua bohong dari awal di kemudiannya pasti gua akan bohong lagi, Iya, satu gitu kan. itu. Yang kedua lu jadi bener-bener jauh dari diri lu sendiri. Iya, Bener-bener jauh, gitu, jadi malah jadi penyesalan yang betul. coba gua Nah, gini gitu. orang tanya, "Lu nggak selesai kuliah tempo hari padahal lu dengan nilai bagus bla 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 segala macam." Nyesel? "Enggak," gua bilang. Ini kalau PMK kan bukan aturan mainnya kan gini ya, Mbak, ya. Kita tuh disuruh lulus tepat waktu, bener gak sih? Enggak Oh, juga enggak juga ya? enggak juga. Heeh. Cuman, yang bikin kecewa orang tua gua itu Mhm. karena di saat teman-teman gua sibuk cari tempat bimbel Mhm. supaya terima di universitas negeri, Mhm. gua pada saat Eptanas dulu ya, Iya, Eptanas Eptanas. hari terakhir gua dapet undangan, gua Oke. terima di itu. Itu kan hanya beberapa orang di sekolah itu, Iya. gitu kan. Itu bangganya luar biasa, tapi gue Mmm. tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, gitu. Oh, Tapi gitu. gue coba nerusin loh Mhm. kuliah. Gue ngambil kuliah malam, gue siaran malam juga, nggak jadi lagi. Aduh, ya udahlah, Dapat siaran malam dapat ya. siaran malam. Tapi memang apa ya, Mbak, kalau udah hobi tuh udah susah sih, Mbak. Udah maksudnya Susah, bukan artinya mempersulit ya, tapi karena kita memang kayak kalau hobi itu kayak kita ada perasaan bertanggung jawab terhadap hobi kita gitu. betul betul, Gitu kan? iya, Itu kalau kalau ngomongin kayak gitu kalau Angga itu bilangnya main gitar itu bakat misalkan mhm gitu ya, bakat bakat yang dibentuk juga sih, dilatih gitu ya mhm, kan. Nah, artinya kan kalau jadi seorang penyiar juga sebenarnya kan nggak semua orang bisa jadi penyiar kan, iya. Mbak, gitu kan. Banyak juga teman-teman angkatan gue yang sudah nggak lagi jadi penyiar. Iya, Bareng-bareng kita berkeringat bareng-bareng mhm, pada saat start-nya. Tapi di perjalanan runtuh dengan berbagai macam alasan. Jenuh, karena menikah, mhm. karena ya banyak hal lah. Gue terus aja jalan Prasuba 9 sampai 97, sampai 97. terus? 97 gue menikah. Oke, Gue menikah terus gue diboyong ke Jakarta. Oh, oke, tuh gue bener-bener lo bayangin loh. mhm, Gue yang sibuk hari-hari gue siaran dari pagi sampai malam. mhm. Tiba-tiba gue harus jadi ibu-ibu yang lagi hamil di rumah aja. Anak udah berapa sih, Mbak, sekarang? 2 2 cewek ya? semua Cewek semua? cewek Yang semua. paling tua umur? 23. 23. Udah kerja anak gue yang gede, Udah udah kerja. kerja, udah lulus kuliah. Yang nomor Yang 2? nomor 2 lagi kuliah semester 4 di Fakultas Hukum Unila. Dan gak ada yang nurun bakat gue. Terus lu ada rencana maksain bakat lu, passion lu ke anak-anak Enggak, nggak? Enggak kan enggak. ya? Di Biarin keluarga mereka. gue aja hanya gue yang begitu. Iya, Heeh. sama kayak gua berarti. Di Sama, keluarga gua cuman lo gue. doang yang lari dari kenyataan ya. Pengennya sih orang tua ya gitulah ya kan. Kalau orang tua zaman dulu tuh kan lu menjadi apa sih enggak ya kan Iya, kalau lu begini. Ya gue diem aja, ya gue fokus aja udah iya. jalan. Terus Tapi se- ada kalanya lu bertentangan kan ya dalam satu titik obrolan lu akan bertentangan dan dilemanya di situ munculnya. Sama seperti gua dulu tuh. Hmm. Kenapa gua menikah? Gua dipaksa nikah sama orang tua gua. Gara-gara gua dulu siaran, gua Dipaksa ngambil nih. siaran malam. Berarti Gua lu kan dijodohin dong dulu. yoi. Oke. Jadi gua siaran malam tuh kalau malam Minggu dulu ada namanya acaranya Rock to You. Oke. Gua ngambil acara itu, Heeh, siarannya dari jam 9 sampai jam 10. heeh. Yang laki aja mikir bawa acara itu, males kan. Dulu kendaraan aja susah. Bener. Jalan kaki enggak? Iya. Dulu Arto Dari mana ke Moro, Arto? Rasuba, Heeh, jalan kaki lewatin Gedung Wanita sampai di Arto Moro, heeh. baru lu cari angkot jam segitu ada nggak jam 10 malam. Gila, gila. Akhirnya bokap gue bilang sini, kamu kawin aja ya daripada kamu naik turun panggung kata dia. Nggak ada bangga-bangganya saya. Bokap gue orang Lampung banget Heeh. kan. Jadi gue dijodohin sama abangnya, sama teman abang gue. Ya Oke. gue sok nurut. 98 balik lagi ke Lampung karena Krismon. Iya, iya Disitulah bener. gue mulai karir di TVRI, di TV Di 98. 98. Jadi 98. lu ngebawain apa news anchor? Enggak, Iya, berita? awalnya berita. Oke. Oh, awalnya penyiar continuity yang buka Heeh. tutup acara. Buka tutup acara masih pakai kebaya Heeh. Civeri kan. Cuma Heeh. nongol pas buka Itu acara. ngomongnya gimana? Ngomong apa itu, Mbak? Cuman ngasih tahu ini Heeh. rundown acara. Oh, Rundown acara kita gini seharian gini. ini ngapain aja ya gitu ya? Selamat menyaksikan. Dan gua nggak boleh pulang sampai acara selesai. Muncul lagi pas closing. Akhirnya gua nose anchor masuk ya Heeh. sampai akhirnya gua punya program sendiri namanya Studio Musik. Oh, Salah oke. satu grupnya grup lu ya Iya, pernah ya Jenderal pernah main di Iya. situ. Itulah gue jadi pengarah acara di situ. Heeh, Tapi 2005 gue cabut. oh iya barengan itu 2005 kita udah mulai fokus kita udah mulai Jakarta waktu itu Oh gitu ya. ekspansi kita Mm-mm. karena udah
udah selesai lah Lampung gitu kan. Iya. Maksudnya nggak apa namanya masyarakatnya udah suka gitu Mm-mm. kan. Terus lagunya udah menyebar ke seluruh penjuru Lampung. Mm-mm. Terus invitation juga sih Mbak Iya sebetulnya. betul. Invitation dari label-label di Jakarta. Mm-mm. Gitu udah mulai ke arah sana ya udah berarti udah takdir Allah ini. Iya betul. Kita harus Yang harus bergerak dijalanin. gitu, yang harus dijalanin karena Mm-mm. kan nggak bisa ditahan yang kayak gitu tuh Mbak. Kalau Betul memang betul. udah waktunya gede ya gede aja gitu. Iya. Saat kita memilih, ya kalau lain cerita pilihan. Kalau saat itu kita memilih untuk tidak kemana-mana, iya mungkin nggak Sama jadi seperti gitu. gua 7 tahun di TVRI 7 tahun loh gua. Hanya sebagai penyiar dan itu kontrak per 6 bulan. Per 6 bulan. Bayangin setiap 6 bulan gue deg-degan. Perpanjangan nih kontrak. Iya. Ya, sampai akhirnya 2005 dan itu pada saat itu Presiden Gus Dur kan membubarkan Departemen Penerangan. Jadi nggak ada harapan mau jadi PNS. Nah gue mau ngapain? Gue cuman siaran doang. Gue ngerasa nggak ada tantangannya. Gue pengen lebih pinter gitu kan. Gue liat teman-teman gue di lapangan banyak kenal sama orang-orang penting. Sementara gue cuman menyampaikan hasil dari mereka kerja di studio doang gitu kan sebagai presenter. Muncullah Lampung TV. Iya. Gue pindah ke situ. Disitulah gue mulai. Tag team sama Billy dong ya di situ ya. Betul, di situ lah gue ketemu Billy yang notabene sebelumnya memang gue udah tahu di radio gitu kan ya. Di situ mulai. Jadi ketika teman-teman gue di TVRI bilang, lu sih keluar, coba lu nggak keluar, lu jadi PNS. Terus gue nyesel, enggak gue nyesel, nggak apa-apa gue bilang. Memang gak rezeki gue jadi PNS. Tapi ayo kita bandingin, lu punya klien siapa aja, lu udah main kemana aja. Akhirnya gue gitu kan, entah dalam rangka Jumawa Anda ya. karena gue pikir kok gue sampai digituin ya gitu kan. Nyesel kan lu keluar gitu. Enggak, gue nggak pernah menyesali apa yang sudah gue putuskan, nggak pernah. Karena Mbak Novi jalannya di passion sebetulnya. Betul. Gitu. Garisnya itu sih sebetulnya. Jadi saat orang targetnya kerja di sana itu bukan ya kayak bidang broadcast gitu kan, artinya fokusnya kan di situ gitu. Ini fokusnya malah jadi PNS-nya misalkan gitu ya, yang dikejar itu gitu, jenjang karir tertinggi kita ya PNS gitu. Ketika jadi PNS terus broadcast ini apa kabar sebenarnya gitu. Kebetulan mindset itu nggak ada di otak gua sih ya. Biarlah sama mereka gitu. Gua enggak. Kalau misalnya pada saat itu gua mau jadi PNS mungkin bisa, tapi gua enggak. Karena gua pikir gua butuh sesuatu yang dimana gua bisa memutuskan sendiri gitu. Ya, gue ketemunya di sini, lu bayangin gue dari 94 sampai akhir tahun kemarin gue baru keluar dari TV. Berapa puluh 20 tahun 2020 ini. Iya, baru gue keluar. Jadi terakhir di Radar TV 2020. Radar TV, 2020 di Radar TV terus berarti lu tuh TVRI, Lampung TV. Tegar TV sempat 2 tahun. Oh, Tegar TV tahun berapa itu, Mbak? Gue keluar dari LTV 2007. 2007 sampai 2009 gue ke Tegar. 2009 gue cuti karena gue ikut pencalonan legislatif. Oke. Tapi gagal gue. Anda menjadi dewan ya. Tapi gagal saudara-saudara. Daerah mana waktu itu? Dapil 1, Tanjung Senteng, Rajabasa, Kedaton. Oke. DPRD provinsi. Kota. Oh, kota. Kota. Jadi 3 kecamatan aja. Iya. Terus dari 2009 ke 2010 itulah gua baru sadar bahwa ternyata passion gua memang di broadcasting. Iya. Rindu banget gue pengen siaran kan. Gimana caranya ya gue pengen. Sekarang dulu belum ada beginian kan. Iya. Gue balik lagi ke radio kayaknya udah ketuaan. Iya, ruhnya udah gak dapet lagi gue di situ. Akhirnya gue bilang sama bos Radar TV, gue siaran dong di sini. Wah, gue nggak bisa bayar lu, kata dia. Lu nggak usah, gue bilang. Lu kasih gue slot waktu, gue bikin acara sendiri, gue cari duit sendiri. Gue bilang gitu. Ya itulah berjalan sampai 10 tahun. Ya Allah. Dari 2010 sampai 2020. 10 tahun ya di Radar. Di Radar TV. Yang bikin apa sih namanya? Acara musik di Radar tuh yang sore-sore. Oh iya, ada apa ya musik kita? Lupa gue tuh namanya. Iya, itu pernah diundang juga tuh. The Potters juga pernah main di situ diundang. Tapi nggak mungkin gue dong hostnya. Bukan, yang muda Billy waktu itu. Ebil waktu itu di sana. Ebil sama siapa ya? Gue liat anak-anak yang muda-mudanya kompak-kompak kok kayaknya di situ tuh rame ngumpul gitu tuh anak-anak. Kebetulan di sana itu TV yang paling ramah dengan mereka-mereka yang mau apa tuh kalau anak-anak sekolah mau 3 bulan itu
PKL. PKL. Iya. Oh, Jadi di situ ya. dari luar kota pun milihnya ke Radar TV saat Oh, itu. pantesan mereka tuh solid-solid ya di situ ya. Gitu. Dan kebanyakan regenerasinya pun dari mereka-mereka anak PKL. Ketika Iya. kameramen atau editornya udah pindah hengkang kemana, yang ditarik mereka juga tuh yang Iya, PKL nah gitu. itu beruntungnya kalau PKL Iya, tuh di TV. di TV. Jadi apa ya? Jadi bekal ilmu juga kan buat mereka tuh. Betul. Skill. Tapi gue bingung lu kenapa ngundang gue di sini ya lu? Nggak apa-apa. Kan Nah, gue itu bukan dia tuh. musisi, gue bukan penyanyi gitu Iya, enggak. karena lo presenter, ya kan? Lo presenter. Karena penting jadi sorotan gua nih, Mbak Novi. Jadi termasuk lo kan bingung, ya kan? Mungkin banyak teman-teman juga bingung sih. Jangan cuman itu deh. Gua kadang kan ketika muncul siapa gitu, itu gue di DM, kenapa nggak harus ini gitu? Kenapa harus ini? Jadi setelah kalau yang nggak penting ya nggak gue jawab, tapi yang deket-deket pasti gue jawab tuh gitu. Nah ini gue jawab langsung deh, Iya, kenapa? oke. Dia nanya langsung lagi, kenapa gue ya gitu kan? Ya karena lu satu, lu presenter. Yang kedua, bukan mengkomparasi sebetulnya, tapi kita berdiskusi tentang apa namanya hal yang kejadian. Gua kan pernah di Tegar TV juga jadi Oke. presenter gitu kan, karena bukan Tegar TV-nya, tapi kita bicara metode siarnya Siarnya, gitu oke. kan, siarnya beda. Nah jadi ada perbedaan di sini tuh Mbak Novi. Poinnya sebetulnya adalah harapan gua, lu bikin sesuatu nih ya kan, yang sifatnya juga gua nggak mau ngeliat lu di TV gitu. Lu mau ngeracunin gue jadi. Iya. Gua nggak mau liat lu yang di TV gitu, karena gua tahu lu tuh orangnya yang fun gitu, yang ceria, yang seru. Yang harus jadi diri gue sendiri gitu ya. Iya dong, ya kan kita tuh berapa kali loh Mbak ketemu Betul. di banyak acara Betul. gitu kan, banyak acara Mbak Novi, gue selalu sapa lo ya kan, gue tegur lu terus, karena gue ngeliat lu memang sosok yang. Tapi gue udah terbentuk di situ sebenarnya enggak sebenarnya. Tapi sebelum kita on cam tadi kan lu sempat racunin gue, udah mulai kan. Gue udah mulai mikir sekarang. Pertanyaan gue masih pantas nggak nih gue gitu kan? Iya masih lah, kan ngomongin passion. Oke. Sekarang kita ngomongin pekerjaan dan passion sebetulnya kan. Gitu ya, kalau passion jadi pekerjaan ya alhamdulillah dong ya kan. Kalau kita ngomongin pekerjaan belum tentu passion. Betul. Belum tentu passion ya, passion juga belum tentu pekerjaan, tapi punya potensi jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan. Betul dong Mbak. Iya betul. Kayak gue misalkan, gue musik. Kerja di musik kan aneh ya kan. Kan kita passion gue bilang kan. Pekerjaan apa? Passion gue di musik, pekerjaan gue profesional musisi. Nah, kan akhirnya jadi kayak gitu. Siapa yang mengasih jabatan profesional musisi ya akhirnya jadi masyarakat aja gitu. Jadi kayak pengakuan masyarakat doang. Jadi nggak ada sih gelar-gelar apa gitu. Betul. Kalau gelar ya lulusan sarjana musik ya jadi guru musik. Betul. Kalau gua kan nggak di situ mainnya gitu. Dan itu gue sempat mengalami gara-gara gelar tuh gue gagal dalam sebuah kompetisi satu lembaga pemerintah ya. Gara-gara gue nggak ada gelar. Jadi gue sebut aja KPID ya. Jadi syarat utamanya itu adalah dia harus sarjana. Oke. Ya syarat utama itu dia harus sarjana. Nah ini unik nih, ini menarik nih. Skill sama gelar. Ya kan. Jadi sebenarnya intinya nilai lah. Apa? Ya kan, nilai artinya value, kita sebutnya gitu deh ya. Betul. Value dalam artian luas ya kan. Value di sini. Nah, gue lebih setuju dengan kesimpulan dengan quotes right man right place. Kan kayak gitu. Gelarnya pekerjaannya broadcasting, kebutuhannya bla 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 yang sesuai tupoksinya broadcaster. Tiba-tiba yang bergelar sarjana pertanian malah kerjanya di situ. Iya, itu. Kan cuma kita mau protes sama siapa ya Ki soal gitu ya? Karena dia ada dalam undang-undang, tercantum dalam undang-undang. Iya. Jadi gue sempet gue pengen berdebat, tapi gue udah tahu gue pasti bakal kalah. Iya, karena orang nih aturannya begini, bukan ada-adaan gue. Iya. Gitu. Tapi harusnya yang masuk jangan sarjana ekonomi, jangan sarjana pertanian dong. Memang yang gak ada latar belakang broadcasting sama sekali. Iya. Gitu. Jadi tapi udahlah, kembali lagi gue pikir ya udahlah. Mungkin garis tangan gue nggak ada, udah gitu aja. Tentu gue masih tetap eksis dengan dunia gue sampai sekarang gitu kan. Yang gue syukurin itu, gue bilang tadi banyak angkatan gue tuh yang gugur di jalan dengan berbagai macam alasan. Ada yang menggugurkan diri, ada yang dengan terpaksa, ada yang segala macam. Gue tetap berdiri dengan gue sendiri gitu. Sampai
ada di dalam satu kesempatan atau satu momen gue bisa jual nama gue. Novi, oh ya Novi aja. Nah gitu kan. Kalau orang males mikir kan gitu. Sebetulnya itu alasan utama kenapa gue pengen banget ngobrol sama lu, Mbak. Gitu karena yang duduk di sini nih harus orang-orang passionate gitu. Iya. Sebenarnya gitu, karena nggak ada bahan obrolan apa-apa, nggak akan ada obrolan apa-apa. Kayak lu seorang presenter misalkan gitu. Ini mohon maaf juga nih buat teman-teman presenter gitu kan. Akan sangat terbatas sekali obrolan kita ketika kalian tidak punya passion di situ. Itu bagian dari pekerjaan atau ngisi waktu luang kalian deh. Sedangkan kita di sini nih bener-bener apa ya? Gimana, Mbak? Ya gini aja contohnya. Dunia gua habis sebagai presenter TV loh. Tidak ada kaitannya sama musik, tapi mungkin sejarah masa lalu gua mencatat pada saat gua di radio tadi. Dunia gua walaupun gue bukan sebagai musisi dan apa-apa, tapi gue ada dalam banyak sekali event musik. Sampai hari ini kalau anak-anak ngomongin musik, gue masih tetap dipanggil, diundang. Orang gue aja kaget waktu pas acara kita lagi di Hotel Horizon 3 hari Backcraft itu ngomongin full musik. Ada Mbak Novi Balga guys di sana. Ini ngapain? Dan gue bisa menyesuaikan. Sampai gue tanya, kok gue sih gitu. Udah lu ngerti sejarah musik Lampung deh pokoknya kalau itu. Walau mungkin yang sekarang mungkin gue banyak gak begitu paham tentang band-band baru dan lain, tapi lu bisa bicara tentang itu. Ya udah gue bilang. Tapi gini Mbak, sebenarnya pada waktu itu kita bicaranya tentang bukan profesi tapi ekosistem. Gitu. Kenapa MC presenter tuh bagian dari situ gitu. Karena skupnya ekosistem. Kita nggak bicara profesi musisi di situ. Ya makanya ada orang lighting diundang, dia nggak ngerti musik. Iya, betul. Ya kan ada orang sound system diundang, dia nggak ngerti musik, pekerjaan home record. Tapi baru-baru ini lo nggak ikut waktu tahun lalu ya? Waktu kita ada diskusi sama salah satu kepala dinas bicara tentang musik, lo nggak ikut ya? Nggak diundang gue. Nggak diundang ya? Nggak diundang, kasihan ya. Iya maka itu gue lihat, gue boleh ngomong nggak sih di sini tentang itu? Boleh lah. Gak apa-apa ya. Nanti kita delete kalau misalkan obrolannya jelek. Jadi pada saat itu gue dibawalah teman kita, Mbak Lu, yang faktor kedekatan dia dengan si bapak inilah yang menjadikan acara itu, diskusi itu ada. Tapi gue lihat pesertanya kok nggak semua kena ya, gue bilang. Kok ini nggak cukup soalnya terbatas kapasitasnya. Oke. Tapi gue lihat satu aliran yang datang itu, satu aliran. Gue jadi moderator. Gue lihat sampai akhir penghujung acara diskusi tentang musik Lampung ya. Nggak ada yang berani, nggak ada yang komplain, nggak ada yang berkeluh kesah. Gue akhirnya yang ngomong, Pak Kadis mohon maaf ini Pak Kadis, gue bilang, gue ceritain lah. Kenapa sih gue bilang musisi di Lampung ini nggak rata loh dapat rotinya, gue bilang gitu. Pemerintah kan punya kan, gue bilang event atau apalah namanya, dia lagi yang dapat berdasarkan kedekatan. Ini pemerintah berdasarkan kedekatan, berdasarkan mereka yang sering muncul, nongol, soan, gue bilang, atau berdasarkan kualitas, gue bilang gitu. Dia nggak bisa jawab. Oh ya gitu Mbak Novi, nanti kita bikin forum bla bla bla. Janji ya malam ini, bener nih Pak, saya tagih janji Bapak. Gue bilang ya hari ini ya gitu aja. Gue udah tahu deh kalau udah berurusan sama yang pemangku kebijakan akan bias dengan sendirinya. Makanya teman-teman gue tuh teater segala banyak yang mereka sampai ke luar negeri sedikit pun nggak pakai biaya APBD. Pada gue kecewa, udahlah kita fight sendiri kayak aja. Kemarin kan ada My Trip My Adventure gue undang tuh. Makanya gue sempet sentil juga di podcast soal itu gitu. Mereka tuh bergerak mempromosikan pariwisata Lampung itu kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok hutan-hutan gitu. Tapi memvideokan itu. Terus biayanya dari mana? Gue tanya kan gitu. Biaya sendiri Bang. Sendiri, betul. Waduh, ini bapak-bapak yang stakeholders yang berkaitan nih harusnya ini potensi lo ya kan, harusnya diajak bermitra dong anak-anak ini. Kayaknya lu besok lusa mesti ngundang anggota dewan. Karena kita menyuarakan ini nggak akan nyampe ke sana. Mereka yang bisa nyampein ke sana. Baru-baru ini pun gua ngomong gara-gara gua lagi buat film nih. Gua Ica-Icanya produser lah kecil-kecilan. Ada teman gua mau bikin film loh, ngangkat kemiskinan di daerah sana Lampung Timur. Gua butuh biaya, lu mau gak sih jadi berapa? Gua bilang, kalau gua mampu gua bantu. Ya. Ternyata dalam perjalanan tambah, gini aja lu gua temuin sama temen gua anggota dewan, dia dapil sana, kan baik untuk dia bisa nyentil kepala daerah sana, gua bilang untuk
maunya akses jalan jelek, listrik Nah, nggak ada, iya betul. hari gini loh, gitu kan. 2021 Nah, listrik nggak ada dong. ya gitu. Makanya akhirnya gue bilang, "Bang, gini 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 gini," sampai keluarlah Kak kalimat gini, "Iya ya, potensial bener sebenarnya orang-orang anak-anak Lampung." Nah, gue bilang, tempo hari sempet loh era Pak Gub sebelumnya bikin film, gue bilang, yang sampai menghabiskan biaya sampai ratusan juta. Apa kabar tuh film? Terus yang ngerjain orang Jakarta, gue bilang. Iya. Kenapa sih nggak dipercayakan ke orang-orang Lampung? Gitu. Jadi anak-anak Lampung nih ngerasa, sudahlah kalau gitu mah nggak bakal dibantu. Iya. Akhirnya begitu, gue bilang, bisa nggak sih dibikin nih Pak Gubernur yang baru ini, gue bilang, lihat tuh nih hasil karya mereka, nggak ada jelek, bagus, gue bilang. Sementara bagus. kalau orang Jakarta tuh baru presentasi dikit aja udah bagus. ACC loh. Udah bagus. bagus. Padahal belum lihat visualnya. Nah, itu dia. Kejadian nggak waktu Lampung Fair yang kabur tahun berapa tuh? Nah, oh iya, oke. Itu IO dari Jakarta, dari luar deh pokoknya. Maksud gua memberdayakan orang-orang kita gitu loh. Buka sih matanya nih pemerintah. Gue tuh pengen begitu. Buka dong mata pemerintah nih. Di musik ada ini, di film ada ini, di seni yang lain tari ada ini gitu loh. Jadi dan itu menurut gua masalah yang dari tahun ke tahun nggak terselesaikan nggak. Betul. Dan gue nggak bisa bicara apa-apa, cuman bisa gini doang. Udah gue sentil langsung aja nggak jalan, ya nggak tahu kalau mesti rame gimana. podcaster yang bahas ini kan pusing juga tuh. Dikepung rame-rame ya. Ini ngomongin apa biar sih? berhenti ya. Gitu kan. Apa gue mundur aja ya? Jadi sebenarnya lebih kayak kita nyampein aja nih keresahan-keresahan yang ada di masyarakat tuh seperti ini gitu. Sekarang masa pandemi. Kebayang, lu juga termasuk salah satu musisinya. Banget Berasa kan? Kerasa. Sampai, Mbak, ada job gak sih Mbak? Ajak-ajak sih Mbak. Iya, apa kayak gitu sampai segitunya. Terus karena gua tahu banget gitu, aduh mereka ini ya kafe ditutup, kafe dibatasi segala macam, hiburan nggak bisa, apa kayak kasih jalan apa gitu supaya karya itu bisa tetap berjalan. Betul. Gitu kan. Angga mah termasuk yang beruntung bisa punya studio podcast begini. Banyak teman-teman lain punya niatan tapi belum didukung dengan fasilitas. Akhirnya belum jalan kan. Iya. Gitu. Kenapa nggak difasilitasi gitu kan? Iya. Ya gitulah. Berhubung gua nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa ngomong di sini Ya doang. makanya kita cuma bisa kayak gitu, sama sih Mbak sebetulnya. Kayak kita abang-abang kita yang saat ini duduk jadi pemangku kepentingan itu kan kita cuma bisa ngobrol ke mereka, mungkin ini belum terlalu besar kali ya, belum terlalu masif pergerakannya gitu. Masa harus demo-demo ya kayak orang-orang gitu ya? Janganlah, Jangan kan kita kan? nggak harus demo, kita ngobrol aja terus ngobrolin ini gitu. Tapi kalau lebih banyak obrolannya pusing juga pasti kan. Wah berarti serius nih kalau diomongin terus nggak berhenti-berhenti nih. Iya dong, karena benar-benar serius lah Mbak. Kayak jatuhnya gini lah, ke Angga sendiri lah, ya kan, ke Mbak Novi juga kan. Kita ini sebenarnya kan satu bidang lah, showbiz entertainment lah bahasanya gitu. Saat off air itu susah gitu. Kalau Angga benar-benar mati Mbak. Jangankan The Potters, General Band yang lama, Metallica juga nggak manggung tahu sekarang. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan orang, nggak manggung masih nggak? Oh, lu ngeledek gua. Di mana lu lihat ada panggung? Iya nggak ada lah, nggak bisa, karena kalau kayak yang terpukul banget yang skalanya udah nasional gitu loh Mbak. Karena kita nggak bisa main kalau kita main nih di ranahnya yang skupnya kecil gitu kan. Kan kayak The Potters gitu, mau nggak mau ini pasti mengundang massa gitu betul, loh. otomatis. Makanya yang dibolehin kan sama teman-teman yang belum populer secara nasional gitu kan. Makanya masih musisi lokal yang bisa boleh diukur main. nih jadi penggemar yang bakal datang. Ya kan paling gitu yang datang mungkin sekitar 30 orang ini gitu misalkan gitu. Kalau kayak The Potters nggak ada yang ngasih tahu juga rame sendiri itu. Betul. Makanya bener-bener terbatas kita mau main. Kalau nggak kebaikan-kebaikan kakak-kakak kita ya kan, abang-abang kita ini pengusaha-pengusaha ini kan bingung juga kita kalau mau bikin acara di rumahnya gitu kan, mau ini kan ya dengan metode terbatas lah artinya gitu. Kita nah terakhir Mbak Novi baca kan surat terbuka musisi itu betul. di Instagram. Gua baca itu. Angga juga ikut posting. Terus gimana kami responnya? memohon, belum ada sih sampai sekarang. Ya kan, dear Pak Jokowi ya kan, Presiden Republik Indonesia. Kita paham betul ya kan, bahasa kita tuh udah santun lah di situ. Kita akan patuh mengikuti peraturan ya kan.
Nah, artinya berilah kami kesempatan gitu. Betapa rindunya ya para musisi itu dengan sebuah event ya, event musik Iya, gitu ya. betul. Soalnya gini ya Nggak, Hmm. kalau misalnya menggelar konser juga, Hmm. konser dari rumah, Hmm. konser apa gitu, ruhnya beda juga loh. Satu, adrenalin beda, dan kedua sebenarnya kalau gue bilang sih kayak jadi ngebunuh kreativitas juga. Jadi Iya, bukan kreativitas sih, eksklusivitas. iya, Membunuh eksklusivitas. Kenapa? Pada saat kita berjuang manggung di satu manggung dari rumahan ya mhm, atau virtual konser, mhm, satu shoot tetap gitu dengan konsep kita pikirkan bersama manggung iya, itu. Nah, terus kita nggak bisa lagi manggung di virtual iya, dengan yang beda karena orang sudah ada iya, rekam jejaknya tuh di iya, situ. iya, Kita sudah tidak eksklusif lagi ketika kita mainin dengan seperti ini di sana iya, gitu. iya, Sedangkan kita ini kan bukan stand up komedian, iya, bukan bukan lagu kita keterlaluan misalkan gitu mhm, ya, atau genre mati berdiri. mhm, Ya kan di virtual selanjutnya kan bawain lagu yang itu lagi, sama iya gitu loh. betul. Apakah kita harus main gitar dengan tangan di atas misalkan gitu, kaki di Atau jangan ngadep kamera, ngadepnya ke sono. ya misalnya gitu ya, nggak kayak gitu juga konsepnya gitu. Nah Iya, itu iya, yang makanya musisi itu berasa juga iya, eksklusivitas kita itu tidak bias jadinya gitu betul, kan. betul, betul. Kalau kayak stand up comedian kan kita bicara keresahan 5 menit ya kan. Itu pun mereka udah pusing juga tuh ngomongin itu. Jadi Iya, gimana ya kalau kita lebih suka dibawa ke off air. Karena kalau di off air misalkan gini, Angga manggung nih, gak usah mhm, ngomongin Indonesia, Mbak. Lampung, iya, hari ini manggung di Halim, mhm, ya kan? Terus Angga diundang nih manggung di Metro. Ya dengan konsep yang sama bisa tuh begitu. Manggung lagi di Kota Agung, manggung lagi di kota mana? bumi, Kota Bumi. mhm, Sama aja nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita eksklusif di sana, eksklusif, iya, betul, eksklusif semua di sana. Karena betul, nggak semua penonton Kota Agung itu nonton ke Bandar iya, Lampung. betul, 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 Gitu sebetulnya. Artinya kan potensi-potensi itu sudah terbunuh. iya. Mau nggak mau, Mau suka nggak kreatif suka. seperti apa nih lagi gitu ya, udah mati Mm-mm. juga kan, Iya. gitu lagi munculnya. Jadi virtualnya itu kayak mana ya kita jagain eksklusivitas kita di virtual sebetulnya gitu. Dengan lagu kita yang sama. Iya. Ya, Ya kan? menurut gua sih dengan kondisi sekarang ini, apapun profesinya, apapun bidang usahanya, yang dituntut ya kreativitas itulah. Betul, betul. Kayak Angga kan lu dengan kondisi sekarang lu main podcast Mhm. gitu kan. Gua teman-teman gua presenter ada yang jual cilok segala macam Iya. loh. Ya tapi kenapa? Salah? Enggak, bener. Gitu. Presenter urusan presenter pada saat Mhm. gua siaran, tapi dengan kondisi sekarang kan gua butuh hidup gitu kan. Betul, Tuh. survive ya kan. Ya sekarang Iya. kan masalahnya kan bencananya bencana dunia juga kan, Mbak. Iya. Nggak cuman ngomongin Lampung, Indonesia gitu. Ini semuanya. Tadi Kakak Iya. bilang kan jangan The Potters, Metallica aja nggak manggung gitu istilahnya kan. Betul. GNR aja sakit Bener, palingnya tuh. bener. Palanya tuh udah sakit dan gimana kita ini gitu kan. Ya pusing, Iya. Mbak, mau kayak gimana kalau ngomongin itu. Nah, keresahan-keresahan di sini sebetulnya apa ya, supaya kita tuh bersatu untuk ide lah sebetulnya. Iya. Kira-kira apa nih ya gitu kan, masukan apa nih yang bisa bisa entah itu bisa dari orang-orang yang lebih muda dari kita gitu, atau kita difasilitasi sama yang sudah Iya. pemangku kepentingan gitu kan, atau pengusaha. Kita nggak bisa ngomongin juga circle-nya kita dua arah antara masyarakat dan pemerintah, Mbak. Ada satu lagi sektornya nih, pengusaha ya Iya. kan. Mereka juga punya responsibility terhadap Iya. masyarakat gitu. Dan artinya itu harus harus bergabung dong semuanya Betul. itu. Mau jadi apa kita ini semua? Karena sekarang semua bidang itu bisa bertahan aja udah bagus ya. Gimana Hmm. dia menyokong atau mensupport yang lain. Gua Hmm. bisa bertahan aja udah bagus nih gitu. Udah aja kita masing-masing mempertahankan diri sendiri, kayaknya sekarang tuh gitu kayaknya ya kali ya. Iya kan? Cari hidup, cari Cari hidup aman masing-masing. masing-masing. Iya, bener. Iya kan? Yang menurut lu itu, Mbak, yang kayak gimana sih yang bisa bertahan? Tadi gue bilang, Hmm. setelah masa pandemi kenapa gue resign dari Hmm. TV? Hmm. Karena gue pikir kalau gue hanya mengandalkan di situ, sementara aturan mainnya, ketika gue ada siaran di satu TV di Lampung, gue nggak boleh siaran tempat lain, Oke. gitu, Iya bener dong gitu kalau gitu. kan? Oke. Sedangkan gue pengen menjadikan diri gue, kapasitas gue sebagai artis yang bisa ke sana sini. Iya. Walaupun aslinya begitu, tapi Mhm. gue nggak boleh, gitu. Mhm. Sementara gue punya peluang di sebelah nih, tuh gimana Mhm. ya caranya? Bukan keputusan mudah ketika gue harus memutuskan keluar dari Oke. lembaga itu yang sudah Mhm. gue terjuni, gue
semuanya dari 10 tahun sampai 10 Iya. tahun gitu. Gue harus siap dengan keputusan gue gitu ya. Insya Allah gue maju, gue bisa bertahan aja udah bagus. Nah, bagi gue, bagi siapapun menurut gue, dia bisa mempertahankan diri dengan eksistensi dia, kreativitas tadi itu. Lu salah satunya, lu kreatif kan dengan lu membuat podcast. Lu tahu potensi diri lu punya pendengar fans banyak gitu. Lu punya jaringan banyak di musik gitu. Lu bisa hidupin itu. Yang teman-teman lain pun begitu. Teman-teman musisi yang lain gue lihat mereka ada yang seperti lu tadi bilang ya. Di luar kali ya pas kita ngomong, kita di luar ngomong seru juga soalnya. Panas banget guys. Gue ngobrol sama Mbak Novi di luar gila tuh. Cuman api ketemu api gitu. Iya, datang main jreng-jreng pulang. Udah gitu aja. Kalau orang yang passionnya mungkin nggak ke situ, dia akan yang passionnya sangat lebih jauh dari itu, dia akan berpikir bosen lo gua. Iya sih, terpenuhi nih birahi gue dengan musik gitu ya. Tapi kan nggak cukup dengan itu dong, ngapain kek gitu kan. Gitu. Jadi kalau mereka yang ada sih yang bertahan dengan begitu, kembali ke orangnya juga. Ya udah, ini juga cukup lah buat gua gitu. Tapi orang-orang kayak kita mungkin ada beberapa yang tanda kutip yang gua nggak puas dengan ini. Gua nggak puas karena birahi gua nggak tersampaikan hanya dengan ini. Gua punya birahi lain yang pengen gua keluarkan di sisi lain. Nah gitu. Dan kita nggak bisa maksa karena nggak semua orang seperti kita. Gitu ya. Ya teman-teman lu musisi deh. Ada yang udah nerima aja dengan kenyataan sekarang. Tapi ada yang berusaha dengan cara lain. Wah, dari musisi dia pindah alih profesi. Jadi kontraktor misalnya, jadi apa? Jadi pengusaha gitu kan. Dengan tidak meninggalkan atribut dia sebagai musisi. Ketika ada waktunya nanti musisi udah boleh bikin panggung lagi. Gak langsung pensiun kan gitu. Jadi harus pinter-pinter deh. Gue juga gak bisa ngajarin ya, sama sih kondisi kita. Sama sebenarnya. Dunia kita sama, dunia broadcast, dunia sama, yang semuanya benar-benar untuk melangkah aja bingung dan sulit gitu kan. Acara TV nyaris gak ada loh selama pandemi itu kan. Nyaris gak ada. Terus kreativitas seperti apa? Akhirnya gue keluar, gue bikin PH, gue memproduksi program yang bisa gue masukin di TV. Gue udah bekerja sama dengan salah satu TV lokal. TV lokal, PH. TV lokal, PH. Jadi PH lo itu memproduksi apa? Sejauh ini yang layak, yang bisa masuk di TV baru talk show. Baru talk show dengan konsep yang beda dari mereka. Gitu. Ya. Jadi lu membentuk gaya ini lu sendiri. Betul. Bermitra dengan TVRI. Iya. Balik ke yang dulu dong berarti. Jadi gue mau balik lagi ke sono sebagai penyiar, kata mereka lu udah ketuaan. Nah jadi gimana dong? Lu bikin acara oh ya udah gue bikin. Tapi masukin ya, masuk. Kan kita udah tahu apa sih namanya aturan mainnya seperti apa ya, soal pengambilan gambar dan lain-lain udah paham. Ya udah, tinggal ya sebenarnya terbantu sih mereka dengan adanya PH gua. Kan gue setor bayar, mereka tinggal tayang. Kita ngomongin curhat-curhatan tentang PH deh ya kan. Ini seru nih. Tapi lu jawabnya jujuran dong, Mbak. Ya kan? Jujur, gue jujur. Dari awal gue jujur, belum ada bohong gue dari tadi. Gimana lu struggle dengan PH lu? Ya kan, jujur deh ya kan. Ini ngomongin kameramen, editor, ini aja kan dikasih duit 50.000, 100.000 ya kan, seada-adanya nih dikasih nih. Diko nih, teman-teman yang ngedit semua nungguin kita nih. Itu kayaknya gimana gitu kita. Gua memang orientasinya cari duit. Masa gua setor ke TV itu bayar, sementara gua dan anak-anak gua nggak dapat duit. Jadi hitung-hitungannya harus tepat. Udah jelas dari awal, masuk nggak nih hitungannya? Masuk. Masuk walaupun sedikit, hajar. Yang penting tetap ada. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Yang nggak boleh itu nggak ada masuk ya. Ya nggak ada masuk. Kenapa? Sebenarnya gini, gue bisa akan lebih besar ketika itu program tanpa gue produksi, gue kasih mentah ke Ono. Iya. Gue dapat lebih gede, karena gue nggak punya kru. Ini ada yang mau masuk nih TV, gue dapat sekian ya, masuk. Tapi kenapa harus gue? Karena gue pengen siaran. Iya. Itu enggak passion gue nggak. Justru kenapa gue pengen punya PH? Karena gue pengen siaran.
Kalau gue nggak butuh siaran, nggak ada tuntutan batin gue untuk siaran, ngapain gue bikin PH? Nggak usah. Klien gue aja nih mau siaran di sini. Oh kalau segini budget segini, kalau di situ budgetnya segitu, udah sini aja deh. Oh, Gue jadi nggak agent muncul, lah ya, jadi agent gue, terima kelar gue. Tapi Oke. kalau ini enggak, gue terlibat dalam proses produksi, gue muncul di situ. Itu sebenarnya poinnya di situ nggak, gitu. Dan satu lagi, gue bisa apa sih namanya? All out dengan ada yang apa di otak gue, konsep gue. Mereka ikut apa kata gue. Selama ini gue ikut kata kantor gue. Iya. Iya kan? Iya Lu benar. harus begini, gini. Oh ya oke, acaranya gini, konsepnya begini. Nah ini gue suka-suka gue. Gue yang memanage. Dan mereka udah gue bilang dari awal, ini acara gue ya. Selama itu menurut kalian masih layak tayang, masih enggak, itu oke. Tapi kalau gue bilang ini begini, ikutin aja gue bilang. Pokoknya gue makan lo orang makan, gue ngopi lo orang ngopi. Tapi karena gitu. memang lu udah tahu banget ya rules televisi itu seperti kurang lebih apa. seperti Karena itulah. pas kok didikannya TVRI, Ya, udah pas betul. banget. Benar, karena Jadi gue berawal dari situ. Iya kan, awal aturan main itu kan dari situ Udah benar, justru. benar. Ya kan, yang lain kan tinggal ngikut tuh. Setelah gue melalang buana ke beberapa TV swasta, ya itu poinnya tetap ada di TVRI. Benar, semuanya ngikut. Terus gitu. terus bisa survive. Lu bikin tempat sendiri itu? Ada. Oh, ada tempat sendiri. Ada tempat sendiri. Jadi kebetulan gini, yang gua rangkul itu mereka-mereka yang punya skill dan punya alat. Oh. Jadi gua nggak harus menyediakan alat. Ini gue bilang metode nih. Kan, ini kan ngomongin kalau udah jadinya nggak seru Mbak Novi. Iya. Tapi ini kemampuan apa? Cara berpikir lu sebenarnya mau kita tiru ini sebetulnya. Gimana sih jalaninnya gitu? Oh berarti gua punya lu konsep. Gua punya pengalaman. Konsep, pengalaman, jam terbang dan lain-lain di lu. Tapi gue nggak punya alat. Oke, berarti lu bekerja sama. Gue punya temen yang punya alat, dia video syuting atau apapun, tapi nggak ada job. Oke. Ikut gue yuk. Bareng yuk. Gede sama-sama yuk. Oke. Lu punya alat, lu bisa ngedit kan? Ya. Lu punya kamera kan? Nah, gue butuh ini. Udah gue jadiin satu. Oke. Konsep gue untuk talk show gue itu, jadi yang berbeda. Setahu gue sih belum ada seperti gue ya. Gue pakai background musik live. Oh. Jadi gue ajak salah satu musisi teman kita juga yang ikut lo selama gue talk show, lo iringin. Live ya backsoundnya ya. Dan ini berarti pembagian gue lebih banyak dong. Harusnya nggak ada aransemen musik, harus ada penata musik ya. Apa. Tapi gue pengen ketika itu nanti muncul program gue, orang tahu ini buatan Novi nih, ini punya Novi nih acara ini gitu. Ya, itu mau gue sih gitu. Oh bergerak ya, gue nggak mesti ya. Sekarang sama aja kayak orang jualan nggak. Lu mau jualan kan nggak mesti lu ada produknya. Iya. Kan begitu. Benar. Sama seperti gue punya kamera nggak punya gue kamera. Artinya kan gini loh Mbak. Kan kebanyakan teman-teman ini nggak bisa jalan karena faktor A, B, C, D, E. Dia kan kayak gitu. Ternyata ada solusinya gitu kan. Ada solusinya. Kolaborasi, sebenarnya kita ini simbiosis, mutualisme, saling membutuhkan. Cuman belum ketemu aja nih. Iya. Kalau lu main musik, lu ketemunya sama siapa? Lu pengen muncul di TV, lu cari dong temen yang kerja di TV yang bisa membawa lu muncul di TV gitu. Lo bisa ngedit, bisa ngambil gambar, punya kamera, tapi lu bingung mau ngapain karena wedding nggak ada. Ikut gua deh, kita bikin produksi, kita tayangin di TV. Kalau sebenarnya sih gini ya, mungkin agak beda dengan ini ya, pola pikir lo. Kok TV sih Mbak Novi, emang masih laku TV sekarang gitu. Sebelum lu nanya gitu gua udah ngomong dulu. Sebenarnya gua takut Mbak ngobrolin TV sama YouTube karena kan ini hal yang berbeda gitu kan. Hal yang berbeda. Jujur aja ya, gua undang Bang Billy tuh bahas itu loh. Oh ya. Demi Allah nih nggak ngarang nih, tuh udah pakai bawa nama Allah nih, Bang. Gue mau bahas tentang ini dan televisi. Terus gue dihadang sama teman-teman kreatif tim gue, nggak bisa dibandingin. Tetap jadi nggak gitu, bisa. nggak bisa dibandingin karena itu sesuatu yang berbeda, nggak bisa dikomparasi. Jangan diangkat soal itu, Oke, jadi akhirnya ngobrolin soal program TV ya kan akhirnya lo gimana gitu. Tadinya cuma mau ngebakar itu aja tuh, bolak-balik. Ya sebenarnya gini,
TV akan tetap hidup menurut gua dengan Ini bukan di era digital ya. Bukan maksud gua buat ini jelek itu jelek ya, enggak. Maksud gua juga nggak mau lo jelek-jelekin TV. Iya, enggak ada ke situ. Gua besar di TV loh. Enggak ada ke situ. Enggak. Cuman justru dari lo gua tahu, gua jadi paham bahwa beda nih antara YouTube dengan TV gitu. Tapi bukan berarti dengan era sekarang udah banyak media sosial, orang bisa hanya dengan handphonenya dia bisa nonton kemana-mana dan mengabaikan TV. Bukannya nggak pernah gua ketemu orang, baru berapa hari lagi gua ketemu justru emang TV masih ada ya? Ya Allah, gua udah berapa tahun ya nggak pernah nonton TV. Kebayang nggak sih kita yang muncul di TV, pelaku yang muncul di TV diomongin begitu? Masih ada Pak, gue bilang. Emang ada yang nonton? Ada lah, gue bilang. Ada. Buktinya kami orang pasang iklan masih ada, walaupun mungkin beda. Ya, sama dengan dunia cetak. Orang lebih baca online, buka link aja daripada beli koran gini. Gitu tapi nyatanya tapi ada masih banyak bisa. loker koran kok. Iya, masih. Ya itu tadi gimana trik dia untuk bertahan hidup nggak? Gitu. Berarti kalau boleh nggak sih kalau gue simpulin dengan kata-kata adaptasi? Menyesuaikan. Iya kan? Ya. Beradaptasi gitu. Akhirnya koran pun cetak pun punya online-nya sekarang. Iya kan? Bergerak ke gitu. situ. Cetak pun sekarang punya TV-nya akhirnya sekarang. Iya juga, iya juga, benar. Jadi berbalik-balik gitu ya. Iya, akhirnya. Iya juga ya, Mbak ya. Jadi akhirnya gitu. Menyesuaikan adaptasi lu bilang tadi. Mereka akhirnya punya YouTube-nya. Iya, si cetak tadinya cuma fokus di cetak jadi bikin online. Jadi bikin online. Terus ada bisa streamingnya, bisa talk show juga kayak kita. Iya gitu. Juga, bisa live di Facebook, live di IG, udah banyak cara sekarang nggak? Itu tadi tuntutan era yang kita harus bisa menyesuaikan. Apa tadi gue bilang maju pasti mundur nggak mungkin. Iya, benar. Lo mau mundur udah aja mati aja udah. Udah nggak bisa Mbak. Iya. Itu yang gue cerita tentang transisi mesin ATM yang gue bilang kan gitu. Dulu orang kirim duit tuh pakai wesel gue bilang kan. Iya betul. Ada mesin ATM nunggunya lama lagi. Iya kan, diketawain tuh mesin ATM dulunya pasti, ya kan. Orang gila naruh duit di tengah ini gitu, maling lo nanti ini gini lo nggak aman lo ya kan. Betul. Sekarang dia suruh balik lagi tuh ke wesel, nggak mau. Iya benar. Ya kan kayak gitu, karena nggak bisa ditolak, pasti ke sana gitu. Iya. Nah terus lu ngelihat apa namanya broadcast dengan pola audio visual seperti ini, kayak gini kayak mana? Mbak Novi ngelihatnya? Bagi gue tantangan sih gitu ya. Iya tapi gue hitung-hitungan gue gini. Karena gue nggak tahu deh, mungkin pemikiran orang usiaan gue kali ya. Kalau gue bikin begituan ya, konten gue apa ya, gitu. Karena gue nggak mau yang nonton gue hanya teman-teman seangkatan gue. Tapi gue pengen angkatan anak gue juga nonton, gitu. Di bawah anak gue nonton, atau di atas gue juga ikutan nonton. Itu hitung-hitungan gue nggak. Gue nggak tahu lah ini benar atau salah. Tapi gue selalu mengantisipasi orangnya. Gue nggak mau gue berhenti di jalan gitu. Jadi ketika gue jalan gue nggak akan mau berhenti. Maka ketika gue sebelum jalan gue harus persiapin bekal gue sepatu gue talinya gue kencengin, kira-kira gitulah ya kan. Kacamata gue kalau silau gitu kan, kira-kira gitu. Dan ini ketika kan lu bikin podcast kan gue duluan. Gue colek lu tuh, Mbak Novi, lu baru undang gue kan. Kemarin gue kapan nih gue tantang. Gue pengen tahu kayak apa sebenarnya. Beberapa kali teman-teman musisi juga mau ngundang tapi belum realisasi sampai sekarang. Berarti yang berhasil mengundang pertama kali dong ini. Karena kalau janjian malah susah ya nggak? Iya. Sekali langsung jadi. Ya kan kemarin kan gitu. Hanya kemarin Mbak Novi nyolek Angga nggak bilang besok. Iya. Dan gue langsung iyain gitu. Karena orang hidup tuh memang begitu ya. Yang udah janji-janjian nggak kejadian. Iya. Nah, Angga tahu juga tuh Mbak. Kalau kayak orang-orang kayak kita gini Mbak, kalau janjian nanti kebentrok sama apa? Malah nggak jadi. Malah nggak jadi. Mendingan langsung dipastikan aja gitu. Besok gimana Mbak? Kayak Mas Yongki, jujur aja nih, Mas Yongki datang ke sini juga beberapa kali kok cancel. Oh ya? Ya kan, padahal sama-sama pengangguran loh. Ya tapi kan kesiangan penganggurannya sih. Tapi nggak, maksudnya nggak bisa dihindari Mbak gitu. Kayak misalkan gue tuh orang yang paling nggak bisa ketika gue janjian terus temen gue yang gue ajak janjian tuh bilang ada keluarga misalkan gitu. Gue langsung itu duluan gitu. Karena buat gue keluarga tuh nomor satu gitu. Keluarga ini, oh ya duluanin, cancel aja ini nggak apa-apa, kita reschedule gitu kan. Beda orang beda cara sih, beda orang beda cara.
Gua kadang selama keluarga, selama itu bagi gua nggak terlalu urgent masih bisa gua cancel, gua akan mengedepankan, mendahulukan Mhm. janji gua sama Iya, orang gitu. sebenarnya kan kayak Sebenarnya gitu, gitu tapi sebenarnya, kan tapi ini kan mungkin dia juga urgent juga kali, iya, penting gitu juga. kan. Akhirnya sampai Mas Yongki tuh kemarin tuh sampai akhirnya kan dia sendiri yang ngubungin, "Enggak, besok ya." Jadi Yongki belum nih? Udah, Oh udah ya? Udah. sudah tayang loh. Nanti kita nobar deh, Iya iya nobar. iya iya Yongki iya. udah ngobrol dan gue bicara soal itu. Bicara soal podcast dia yang berhenti. Gua mau nanya juga sama lu nih, dengan Hmm. kapasitas gua sekarang, Hmm. dengan memang sih kalau untuk maju, untuk sukses Hmm. di era sekarang ini tidak ada batasan usia ya kan. Betul. Tapi gua kadang terbentur dengan itu Lu loh, itu nggak nggak kenapa ya? pede, lu itu Iya, udah. gua kadang-kadang karena ih masih pantas nggak ya gua gitu loh nggak. Heeh, Nah heeh. menurut lu gimana nggak? Iya, bukan memantaskan diri terus kita nggak tahu diri ya, nggak kayak gitu juga kali Mbak, ya Iya kan? betul. Sebenarnya kan itu tadi berangkat dari passion. Sekarang orang-orang kayak kita ini Mbak, yang dilihat itu bukan itu tadi, ya memang usia apa segala macam itu jadi patokan gitu ya. Oke. Tapi yang ketika tampil Mbak, yang dilihat bukan itu. Passion yang dibaca orang Iya Mbak. betul. Passion yang dibaca Gue pernah orang. siaran radio lagi loh di Andala sama Billy, ada 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dan ternyata masih dapet gua, Ya iya masih dong. dapet Coba dong ternyata. tipis-tipis dong Iya. gimana? 102, berapa? Iya Aduh. kan artinya Iya gitu. iya iya Nah, iya. gue bicara kayak gini ke Bang Billy. Kita ngomongin lo berangkat dari radio, berarti Iya. lo sangat paham kalau audio itu penting. Iya. Ya kan? Orang-orang di radio tidak akan diterima apalagi jadi penyiar kalau nggak punya voice yang bagus. Betul. Ya dong, kalau nggak punya voice yang bagus, kita disuruh belajar dulu, membiasakan lidah lah, kita latihan ngedehem, apalah dan Iya. lain-lain, suruh teriak-teriak di pemancar lah, Iya. apalah gitu, metode latihannya kan kayak gitu. Akhirnya punya quality yang bagus audionya gitu. Artinya nih, ketika sudah bisa, terus dia tidak mahamin ini, gue sharing juga ke Bang Billy, dan gue puji teman-teman radio itu, gue bilang gue tuh salut sama orang-orang radio, terutama kayak lu nih Bang, kata gue kan, yang senior-senior nih. Apa enggak? Kalian tuh punya voice yang bener-bener Tergarap. iya tergarap ya kan, bener-bener ya gue bilang kalau sekarang ini gue bilang anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, gue bilang kayak gitu. Hal lebihnya kan suka dipakai buat voice over apapun. Iya. Iya. Saat ini ya itu bisa jadi peluang. Nah saat orang itu harus bervisual, kalian tuh sebenarnya nggak harus bervisual tapi bisa ngasilin uang. Sebenarnya kayak gitu. Kayak ngomongin ini Mbak, kita ngomongin podcast deh. Iya. Podcast itu kan nggak harus visual Mbak. Betul. Ya kan? Artinya dengan kalau kayak tampilan YouTube gitu, visualnya tuh cukup spektrum ini doang, terus Mbak Novi itu bernarasi, Iya. nggak harus ada narasumber juga. Iya iya. Yang penting Mbak Novi punya cerita, membawakan cerita A misalkan gitu. Ya belajar dari radio, Iya. sahur sepuh itu Yang penting audionya tuh. Iya. ya kan? Iya, teng. Padahal mah cuman di situ-situ Iya. doang tuh mainnya. Tapi orang yang denger itu kayak Iya. ada di sebuah kerajaan, Kayak di misalnya hutan, dia lagi bertempur, dia lagi nyebrang kali, ada suara airnya, Iya. kadang-kadang hal-hal kayak gitu. memegang pedang. Padahal yang lagi ngomong megang pedang tuh lagi megang garpu, Iya betul. gitu kan? Betul. Kita kan tapi ngebayangin, wih si ini megang pedang nih gitu. Jadi Bisa waktu kayak era gitu, gua gitu. siaran radio dulu itu TV masih baru ada TVRI kalau nggak salah, Iya. 94. Iya, memang harus Mulai gitu. muncul Antv Mm-mm. itu di tahun gua ke berapa ya? Tahun 96-an kalau nggak salah. Mm-mm. Itu Antv pertama setelah itu. Mm-mm. Jadi itu radio itu pada saat itu bisa menghipnotis masyarakat Lampung ini gitu. Sampai yang sama kita tuh yang sampai kalau kita nggak muncul itu dicariin gitu. Iya, Acara kita ditunggu banget. bener. Ya. Gue punya acara puisi udara, wah ratusan puisi masuk gue baca. Padahal orang radio tuh nggak pernah ngeliat lu ya, Enggak. tapi punya kedekatan Iya, seintim itu gitu. punya. Tapi ada juga banyak juga yang mereka penasaran. Mm-mm. Tiba-tiba datang gitu, Mbak Novi yang mana? Ini mana gitu. Itu lumayan dong bawa makanan. Gitu. Iya pasti. Dan sampai saat ini kalau radio tuh masih begitu. Cuman, nah, gue hanya pengen sedikit mengkritisi ya, mengkritisi anak-anak gue yang sekarang jadi penyiar radio gitu kan. Gue masih rutin dengar radio loh. Gua Ini masih anak-anak nggak maksud gue lettingan anak gue soalnya. Oke, ya. Lettingan anak gue gitu. Nah, ketika mereka siaran berdua, apalagi siarannya berdua, kadang-kadang nggak lihat durasi gitu. Orang, radio tuh orang tuh dengar musik loh gitu, identik dengan dengar musik. Lu boleh menyampaikan sesuatu nggak apa-apa, tapi hanya bumbu-bumbunya aja gitu.
Kan orang lagi ya bukan nggak seperti se-ekstrim Jakarta sih, Iya. tapi ketika di dalam kendaraan atau di kamar lagi malas nonton TV orang kan setel radio, masih lah ya setel radio itu nggak dengar ocehan lu, nggak usah dengar ocehan lu kelamaan gitu loh. Nah itu yang Poinnya aja ya. dan itu kebawa pada saat dia nge-MC ke bawah. Itu yang sering banget gua kritisi gitu ya. Iya. kalau Jadi lupa nih sama acaranya ya. Iya gitu Iya, dengan iya. kontennya. Iya, Karena iya, dulu iya. kalau kita dulu tuh ya, dulu siaran kan susah nggak? Sekarang lu tinggal klik udah muncul lagu. Kalau dulu lagu apa? Oh lagu skate. Oke, kita sambil siaran kita ngegulung kaset sambil ngedengerin udah pas belum gitu Oh kan? iya juga ya, kaset ya zaman dulu. Kaset Iya, dulu iya, nggak? bener. Apa nggak pinter-pinter penyiar zaman dulu itu membagi? Gulungnya pakai pena lagi Iya. puter. Jadi di rewind terus diabisin. Kalau lagu rata-rata kita seneng kalau dia yang minta lagu pertama, nggak susah kan? Iya. Abisin, cepetin dikit, gitu Iya. kuncinya. Baru setel, certak. Zaman dulu gitu kan? Oh iya bener. Nah, dan itu sangat ditunggu. Nah, beda dengan era sekarang, yang radio udah tinggal cetek-cetek, mestinya harus bisa menyesuaikan dengan itu gitu loh. Ya, dulu tuh kita ada istilahnya talk on the beat. Sekarang nggak dipakai lagi. Misalnya lagu The Potters apa gitu ya. Berapa menit nih, berapa detik nih intronya. Lu berbicara dalam intro itu. Iya. Ketika lu selesai, masuk suara vokalisnya. iya, Itu nggak pernah dipakai lagi sekarang, setahu gua. Langsung Setahu aja gua. ya sekarang. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin itu udah memang nggak dipakai lagi atau hanya berlaku Berubah. pada saat era gua dulu Iya, atau gimana atau pun gua dulu. nggak paham lah ya. Tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang mesti harus dipegang ketika lu berbicara. Lu harus ingat bahwa orang juga nunggu apa sih goal dari omongan lu. Oh lu mau ngomongin lagu yang lu mau putar, ini ternyata lagu Pamungkas gitu kan. Jangan kejauhan maksud gua gitu. Kecuali kalau memang program itu memang sedang mengupas tentang apa dan diselingi dengan lagu, beda lagi gitu. Iya juga Harus bisa ya. menyesuaikan gitu. Ya itu sih yang kadang-kadang anak gua suka rewel. Mama ini udah sih mah biarin aja sih. Ini penyiarnya kebanyakan ngomong nih. Gua bilang kadang-kadang gua sambil itu ya. Ganti deh gitu kan. Udah gitu dia nanya, dia nggak temennya nanya. Lo tau Iwan Fals? Iwan Fals tuh apa? Dengan lugunya lah, gue bilang dia mau ngebahas tentang lagu Iwan Fals tapi dia nggak tahu tentang Iwan Fals itu siapa. Iya. Lah jangan gitu loh ya. Iya. Kan kita nih kayak lu, gua dan teman-teman yang muncul ya. Kita ditonton orang loh. Sedikit pun gerakan kita orang akan tahu, apalagi dia visual. Bener. Jangan ketara kita begonya gitu. Lebih baik bilang nggak tahu daripada so tahu ya. Kan presenter itu bukan berarti dia pinter loh, enggak. Iya, makanya. Bukan, tapi harus terlihat pinter. Kan gitu. Tetap ya. Toh apa yang mau disampaikan dia udah tahu kan. Dia Iya. prepare dulu lah minimal gitu kan. Oh dia si ini lahirnya tanggal sekian kan gitu di negara mana. Enak dong ngomongnya. Iya, paling nggak ada gitu. riset, walaupun 15 menit riset dulu deh Iya, gitu ya. Gitu. Gila ya. Sekelumit itu ya. Terus nih, lu pernah ngalamin masa terpuruk gak sih? Terpuruk ya. Nah, masa-masa dimana lu tuh kayak Nggak ada harga. iya, jenuh atau ngerasa yang kayak gimana gitu, kayak putus asa atau Ada. kayak gimana? Dalam karir tapi ya. Dalam karir. Ada. ya. Ada. Lagi-lagi itulah ya. Kenapa gue mindset gue selalu ke usia? Oke. Dari awal obrolan tetap. Iya. Dari awal usia sampai mau deket akhirnya usia Betul. lagi. Jadi Oke. itu muncul ketika gue tuh masih pengen siaran loh sampai gue tua. Di luar negeri sana presenter tuh tua-tua. Oke. Tidak mengutamakan umur, dia muda, cantik enggak, tapi dia pinter. Gitu. Dia pinter. Minimal dia menguasai bahan atau materi yang akan dia sampaikan pada saat dia siaran. Tuh. Kalau sekarang kan menurut gue enggak. Tampilan dulu. Iya. Akhirnya apa? Mereka nggak berani diterjunkan sebagai presenter talk show. Hanya membaca berita. Apa susahnya membaca berita? Mau ngebaca doang. Iya, ngebaca. Itu kan. Ngebaca aja apalagi dia. udah ada teks di depan tuh Iya. kadang suka kan. Udah ada itu. Di Tegar dulu gue pernah ditawarin tuh Mbak jadi news anchor. Enggak, gue bilang. Nggak mau. Nggak Gua mau. bilang. Ya gue ngerasa nggak ngerasa jatuh banget sih, enggak. Cuman ada rasa kekhawatiran. Sempet gue khawatir. Duh, ntar kalau umur gue sekian masih boleh siaran nggak ya? Oke. Gitu. Tapi dengan adanya podcast kayaknya gue ada pencerahan deh. Tapi bisa sih Mbak. Sebenarnya kayak kita bikin nih saat ini podcast gitu ya, saat
dengan tema santai banget ya, misalkan Mbak Novi bikin kayak gitu, yang benar-benar Mbak Novi nunjukin passion Mbak Novi di hal yang lain di luar itu, terus dijual ke TV juga boleh aja, Iya. tapi dengan koridor TV, artinya gitu. Betul. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau dengan pola angka kayak gini memang agak susah, misalkan Iya. karena podcast kita kan tamu yang kita ajak ngobrol ini kan Tapi dari enggak, segala macam kalangan. sedikit bocoran nih, Hmm. per 5 April karena gua ada obrolan sama orang TVRI, mereka akan pakai digital semua dan siarannya itu full. Oke. Full. Jadi mereka butuh podcaster ya. Siapa yang punya, mereka nggak bisa bayar sih maksud gue, Iya. tapi lu punya peluang untuk lu bisa ada di situ. Mm-mm. Sebagai podcaster lu isi dengan podcast lu bisa masuk di situ. Mm-mm. Gitu. YouTuber lu punya konten apa lu bisa isi. Karena mereka Mm-mm. nggak punya, tidak ada kemampuan segitunya juga sampai memproduksi acara yang sampai 1 hari full Iya, setiap hari. 24 jam. Itulah kesempatan buat kita-kita yang ini untuk masuk di situ. Untuk Kalau mau iya, gitu. betul. Gitu. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa Iya, ya. jadi istilahnya gini kalau kata orang TV, nggak dibayar sih dari kita, cuman kan lu bisa menambah apa, subscribers lu bisa menambah viewers lu melalui Tapi kita ini, boleh cari gitu. duit nggak di situ? Boleh, Oh gitu dong. Itu boleh, pentingnya boleh. Mbak, bisa fair dong. Iya, ada Ya hitungannya, kan? ada Kita nggak hitungannya. dibayar nih, tapi kita cari sendiri nih. Boleh. Gitu. Tapi restorannya. Iya nggak ada masalah dong. Itu Iya. kan kerjasama. Boleh. Itu kan kerjasama. Boleh. Itu namanya Boleh. tempat orang ya kan. Iya. Kita tahu diri dong pasti. Boleh, itu boleh. Jadi ya ini sebenarnya kabar bagus juga sih buat teman-teman yang Nah ini penting nih ya kan. Beritanya geng ternyata di televisi ini per 5 April. Wah, per 5 April di ini TVRI ya, TVRI. itu sudah ada apa kebijakan siarannya full. Siaran full. Jadi dan mereka butuh program tambahan program tambahan yang tidak diproduksi oleh mereka sendiri. Oke. Gitu. Artinya kita punya kesempatan lah buat Iya. buat apa eksis, satu eksis, yang kedua Betul. cari duit dong. Betul, Bisa cari betul. duit di sana dengan metode Betul. kerjasama tentunya. Dengan Ya kan. kerjasama, iya. Nah terakhir nih, keresahan lo deh, apa sih yang paling lo resahkan dari Lampung, dari passion lo, dari apa ya, bebas deh, apa yang paling lo resahkan? Kalau untuk diri gue sendiri gue nggak resah, karena gue tahu kompetensi gue. Ya bukan sombong, bukan, gue harus pede dong dengan diri gue sendiri. Gue harus mantap, gue ke depannya mesti gimana ya gitu. Tapi yang gue resahkan secara keseluruhan itu ada kekhawatiran terkait dengan pemerintah sih sebenarnya. Gue tuh selalu pengen mengkritisi pemerintah. Gue khawatir nanti Lampung khususnya itu para musisi, seniman dan lain tuh makin nggak punya tempat di tempatnya sendiri. Gitu. Ada satu kabupaten kita, Kabupaten Pemekaran, nggak usah gue sebut namanya. Kepala daerahnya itu lebih senang memberdayakan seniman dari Bandung datang, dibiayain berbulan-bulan untuk sebuah karya yang gitu aja menurut gua gitu. Yang ini lagi gitu. Gua khawatir ada keresahan sendiri kalau nggak gimana ya caranya kita menghimpun terus kita dobrak ini gitu loh. Minimal kasih kesempatan dulu doh pembuktian buat kita nih. Betul. Sekali aja pembuktian. Kalau rasanya memang mengecewakan ya udahlah kami pasrah, kira-kira gitu. Itu yang sedang gua upayakan sekarang melalui komunitas film sebenarnya. Gua mulai dari situ. Gua mulai dari situ, tapi mudah-mudahan nanti akhirnya merembet ke yang lain. Karena kan semua kalau film juga butuh musik dong. Gitu kan. Butuh talent kan? Gitu. Jadi nanti itu yang sedang gua upayakan perjuangan lewat abang-abang kita yang duduk jadi wakil rakyat. Oh iya gitu. dong. Betul, sepemikiran sebetulnya sama gue Mbak. Karena gue dari sudut pandang musik, karena kita boleh bilang lah musik, film atau yang berbau-bau sama art ini sebenarnya aset pariwisata loh. Asetnya daerah. Nah kalau boleh gue bilang gitu. Lu tahu nggak kalau Dewan Kesenian Lampung punya gedung teater yang bagus banget? Dimana bagus banget. Di dalam dalam kantor sekretariat DKL itu. Tapi kan banyak nganggurnya, sayang kan? Banyak kecoa doang daripada gak dipakai sama sekali berbulan-bulan. Kenapa sih gak dikasih kesempatan buat para musisi atau siapa untuk tampil di situ? Gitu loh maksud atau gua. teater mana gitu bisa tampil. Bener. Kayak dulu di apa sih, di Taman Budaya atau Taman di Budaya. RRI dulu kan ada. Ya, auditorium. Auditorium itu kan itu yang kan kepake banget zaman-zaman dulu itu. Iya. Dulu gitu, kayak gue mentas teater dulu kan, gue berawal dari teater enggak, makanya gue pede begini nih, sama olah vokal gue udah belajar dari teater dari kelas 1 SMP gue main teater, gitu. Jadi gue memang sudah membangun rasa percaya diri gue tuh dari kecil sebenarnya, sampai
di usiaan sekarang gue memikirkan gimana ya supaya generasi di bawah gue ini bisa bertahan seperti gue gitu. Karena mereka banyak yang udah tiba-tiba ada ini bukan junior gue. Tadi lo sebut namanya. Aduh, Mbak, siapa gue ya? ini sih mbak, gue ikut lu. Hah? Gue bilang, bukannya lo kerja di bank? Gue bilang gitu. Oke. Enggak mbak, gue ikut lu aja deh. Kok lu bisa ya mbak lu? Gue kesana kemari. Pada saat gue sebut nama lu, orang kenal lu, kata dia gitu. Ya gue bilang, gue membangun ini bukan lama, bukan sebentar, gue bilang. Gue tahu kan dari kapan, tahun dari era Dari berapa. gue bocah. Dari lu bocah sampai lu jadi pejabat. Nah kira-kira gitu kan umuran lu. Artinya masih ada nih ibu ini, masih ada ya. Kan ada yang begitu. Jadi gue bilang nggak usah ikut gue. Lo buat aja sendiri. Nanti kita saling bantu. Gue pun butuh masukan dari yang muda-muda. Karena mungkin mindset gue beda dengan keterbatasan gue, era gue. Terus yang tertanam dalam pemikiran gue pun beda. Gue pun sering dikritisi anak gue. Betul. Sering banget. Anak gue tidak masuk dunia seperti gue, tapi mereka mengkritisi gue. Sampai mereka bilang, mah kalau mama posting di IG jangan terlalu sering. Kenapa? Gak usah semua kerjaan mama posting. Ya kebetulan mama sih gak begitu, kata dia. Bayangin kalau misalnya mama lihat teman mama yang masak diposting, ini semua enak juga orang lihatnya. Kalau mama mau punya cara ini sendiri, apa namanya, cara sendiri deh, khas gitu. Hal-hal yang mama anggap yang luar biasa, yang mama posting, yang kira-kira akan memancing orang nge-like. Daripada keseringan posting yang like, kan udah keseringan orang enak ya. Cuman 2. Berapa jam kemudian ngepost lagi cuman 10 katanya. Anak gue bilangnya begitu. Ya terserah kita sih nerima apa enggak, tapi gue iya juga ya, kata gue. Tapi image-nya jadi beda. Betul. Sampai teman-teman gue bilang gini, lu mah eksklusif. Gue bilang nggak ada cerita eksklusif. Gue tuh hanya khawatir gue salah. Karena gue nggak seperti anak muda sekarang. Karena gue nggak tahu mana yang layak gue post saat itu, mana yang enggak. Sampai jam ngepost pun dikasih tahu sama anak gue. Ada waktunya. Ada waktunya. Mama kalau ngepost jam segini mah, orang lebih banyak megang itu tuh. Megang gadget. Megang gadget. Yang like banyak, bener ternyata. Nah hal-hal gitu kan gue nggak paham nggak, gitu. Itu yang harus gue berkolaborasi sama yang muda-muda juga. Gitu. Iya, lu kan taunya ibu-ibu eksis ya kan. Kan kayak gitu tuh, kayak nyokap gue kalau posting tuh semuanya. Dia mau pergi nih ya kan, mau makan sama temen-temennya. Itu dari rumah foto, di mobil foto ya kan, nyampe tempatnya dipoto, makanan foto rame. Gue udah hafal postingan. Jadi dia orang gitu. tahu, bisa baca kerjaannya hari ini ngapain aja. Iya. Ya. Gila itu semuanya runutannya ini kan, runutan kejadian itu. Tapi memang gua nggak begitu juga memang. Memang gua nggak. Tapi itu juga nggak gue sampein, biarin lah ya kan. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Ya gua menghargai pendapat anak gua gitu. Mungkin dia nggak mau nyokapnya dibilang eksis banget sih emak lu gitu kan, atau gimana. Satu nggak juga sih kalau untuk orang-orang yang bergerak di bidang kayak kita ini memang betul. Sah-sah aja ya. Betul nggak yang dibilang sama apa anak Mbak Novi itu udah betul. Karena yang harus kita jaga memang tadi yang kayak gue bilang, manggung virtual ya kan, jaga eksklusivitasnya kayak gimana, bukan sosok eksklusif gitu loh. Kalau kita saat orang yang jarang terlihat pengen terlihat, ya begitu yang dia lakukan. Kalau kita kan posisinya intensitas kita sering terlihat sebetulnya gitu. Betul. Nah yang harus kita jaga ngurang-ngurangin itu sebetulnya. Kalau terus-terusan gitu pusing juga orang lihatnya gitu. Apalagi materinya sama. Betul. Itu dia yang gue hindarin. Itu yang Angga bilang. Kalau eksklusivitas tuh akan sulit Mbak dijaga ketika materinya sama. Iya betul. Kalau kita beda nih, satu hari Mbak Novi memposting 12 postingan, tapi semuanya beda. Oh iya betul. Iya dong, akan beda apresiasinya. Tapi gitu. itu lagi. Karena setiap postingan punya fanbase masing-masing. Gitu. Dan itulah menurut gue tantangan sekarang ini yang harus gue dan kita semua pegang juga. Ketika kita sudah bermedsos, yaitu ada hal-hal yang harus kita
ikutin, bukan patuhin sih, maksudnya menyesuaikan supaya kita nggak kelihatan alay, nggak kelihatan gimana gitu kan. Iya, Karena gue sering ngomongin orang, ih alay banget sih. Berbalik ke lu ya. Berbalik ke lu ya kan. Sampai. Lu udah pernah diserbu netizen belum sih? Enggak. Jangan. Ya ada lah 1-2 ada, tapi mereka lebih ke ngomong langsung. Ngomongnya langsung. Ngomong. Toh gue juga bukan public figure kali iya. Apa tuh gue followersnya baru berapa di IG? Iya. Ya nanti gue promote lo iya, ya kan. Oke, siap. Oke guys, Mbak Novi thank you banget loh. Siap. Pertemuan simple kita hari ini. Gue nggak tahu nih ada manfaatnya nggak obrolan kita sebenarnya. Banget. Ada ya? Biarlah orang yang menyimpulkan. Tapi gue udah nangkep sih. Kalau gue secara pribadi tuh udah nangkep banget gitu. Aduh nangkep banget apa yang lu pengen lu sampein gitu kan. Apa yang pengen gue sampein juga ke lu gitu. Maksud gue kenapa sih ngobrol, mungkin lu udah paham juga gitu. Nah sisanya ilmunya biar penonton yang nyimpulin, yang narik narik pemikiran sendiri gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang bisa menambah wawasan kali ya. Iya dong. Gak ada maksud untuk menggurui atau sok pinter. Apa yang gue sampaikan di sini adalah pengalaman hidup gue yang gue jalanin, yang gue alamin itu. Sharing sih sebenarnya kan kalau kayak orang sharing itu menurut gue sih bukan berarti kita menggurui juga sih Mbak. Aja, ya kan kayak ngomongin guru sendiri nih. Guru matematika emang cuma 1 orang. Beda banyak kali, ada ribuan, ratusan, jutaan orang mungkin. Dengan karakter yang beda. Iya, sekolahan juga beda-beda dong. Yang kayak gitu beda gitu, cara menyampaikannya juga beda gitu. Oke, thank you ya. Makasih banyak loh gue udah diundang di sini. Thank you banget. Mudah-mudahan gue tamu lu paling tua gak sih? Enggak lah. Oh, enggak ya? Masih ada Billy. Billy sama lu tuan siapa? Tuan gue. Tuan lu ya? Tapi dia mukanya tuan dia sih. Oh enggak, kan ada Dang Ika Edwin. Dang Ika Edwin lebih tua. Oh iya betul. Dang Ika Edwin lebih tua. Gue pikir gue paling tua. Enggak lah, justru gue. Nah itu dia tuh. Ini dikit lagi deh. Gue ngundang yang tua-tua tuh, mereka tuh nggak pede bener ngobrol gitu. Nggak pede itu menurut gue gini, nggak dalam kapasitas. Oh gitu ya. Kalau dia diundang dalam kapasitas dia sebagai apa, dia akan pede. Seperti gue rada nggak pede juga. Nggak juga. Lu ngundang gue bukan musisi loh, gue kan bukan penyanyi loh. Udah lu ngomong tentang musik ya udah, ya apa yang gue bisa gue sampein. Itu ada rasa nggak pedenya di situ sebenarnya. Enggak sih kapasitas. Ya kan dari tadi kita ngomongin presenter kali, ya kan, bukan ngomongin musik. Iya. Nah ini enggak, gue pasti nyesuain itu sih Mbak. Gue semuanya itu, tapi tetap nggak pede. Susah lah sebenarnya. Nah itu dia yang mau gue sampein, bahwasannya membuat konten podcast itu sulit gitu, nggak mudah. Sorry nggak mudah. Tapi kalau boleh gue nanya lu sebelum closing, tantangan lu apa? Selama lu dari episode awal sampai ke sekian ini, apa tantangan lu selama lu berpodcast Ria? Gue pengennya bukan dari gue apa bahan obrolan ide obrolan ini. Gue pengen gue pengen ngomong ini loh, bisa nggak undang gue jadi tamu? Betul, gitu. Karena gue berangkatnya dari situ Mbak Novi. Gue teleponin teman-teman podcaster, gue mau ngobrol, gue yang nelpon ya kan. Gue minta diundang, gue mau nyampein ini keresahan gue. Dan mereka ternyata uploadnya setahun 3 kali cuman ya kan. Ya gue nggak bisa dong bicara kayak gini gitu. Gue nunggu bertahun-tahun, gue nungguin Mbak. Sibuk long trip gue rasa. Iya jadinya gitu. Nah itu keresahan gue. Nah kedepannya gue pengen begitu Mbak. Jadi bukan dari gue idenya. Justru teman-teman punya keresahan apa gitu, tinggal DM Instagram gua, terus kita ngobrol soal itu. Oh gitu ya. Dan ada kemungkinan untuk narasumber yang kedua dan dengan tema yang berbeda di kemudian harinya gitu? Iyalah, misalnya Mbak Novi nih, kita ngobrolin hal yang beda lagi, nggak masalah dong. Sebenarnya gitu. Yang penting kan ini kita cuman obrolan opini misalkan gitu. Ya tadi kayak kita ngobrolin soal apa ya, kita melihat keresahan yang lu bilang tentang film lu. Nah lu kita ngobrolin film lu misalkan. Enggak, gue mau ngobrolin film gue dong di situ yang lagi gue bangun gitu. Ya kan gue bisa berangkat dari latar belakang itu. Ya kan, kenapa sih? Nah poin gue bukan di tujuan inti kita, goalsnya kan di film tuh. Tapi yang kita bongkar adalah latar belakang, lagi-lagi kehidupan real yang di situ Mbak. Sebetulnya itu jauh lebih menarik Mbak. Tapi gue berharap para podcaster seperti lu nih kan, menurut gue di Lampung satu-satunya lu yang bisa bertahan eksis gitu ya. Lu ada terus, konten lu ada terus gitu. Ya tadi lu sebut temen yang kadang sebulan ada kadang enggak gitu. Orang akan lupa, tapi ketika lu terus-terusan ada,
orang malah nunggu. Iya. Tapi gue berharap nggak cuman kita cari duit, lu cari duit bisa dapat duit dari Iya. situ nggak? Ya makanya gue berharap itu maksud nih, gua. apa sih harusnya ini gue sampein di depan, tadi gue lupa juga. Iya, bisa Buat dapat duit dari situ. sponsor-sponsor mau masuk ke gue, ya udah yuk sini Iya. saudara kita ya. Nah gitu, gue mau ngomong tentang itu juga. Karena Iya. gue kan pengen ngikut lo nih, lo udah duluan, gue ngikut. Tapi dapat duitnya dari mana nggak? Gue kan Iya. pengen ngomong gitu kira-kira. Kanan kiri, kanannya gitu. YouTube, kirinya sponsor. Jadi Gitu. apa isi hati lo keluar, keresahan teman-teman atau siapapun tersampaikan, dan dalam satu wadah ini bisa dapat uang juga. Iya, gitu betul. maksud gue. Ya ayo sponsor, nggak usah malu-malu, lu tinggal ngasih aja produk lu seperti ini nih, ya kan? Iya Iya. dong, betul. Karena sekarang pasang iklan di Iya. TV mahal loh, mahal, bener. Tapi kalau di sini kan masih sangat bersahabat ya kan? Bisa ngobrol. Bisa ya kan? ngobrol. Kadang-kadang lu bisa jadi bintang tamu juga sekali-sekali. Iya sekalian ya kan ngobrol. Sukses ya nggak? Thank you Sama-sama loh. ya Mbak Novi ya, gue terima kasih juga loh Mbak Novi Sama-sama. mau ngobrol sama kita yang masih muda-muda ini ya kan. Wih, sok muda ya nggak sih? Dan gue ketara tua banget ya. Ya aslinya sharing-sharing lah buat kita, karena ya itu tadi Mbak Novi udah lihat insight gua kan. Iya. Penonton kita 18 sampai 44 tahun. 44. Ya kan insight gua di situ tuh 18 44 tahun itu yang nonton kita. Dan di bawah 18 nol kan. Iya betul. Nggak ada tuh. Betul ya. Jadi gitu tuh. Dan konten obrolannya kan memang sesuai dengan usiaan tadi ya. Iya, tadi gitu. Karena memang yang nggak bisa juga anak-anak kecil juga ngobrolin ini ngomongin Nah, apa iya, sih nggak ini ngerti, betul. gitu kan. Oke Mbak Novi, thank you banget, you. sukses terus guys. Sama-sama. Mbak Novi Balga give applause. Terima kasih.